Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bersama kami podcast Bawaslu Kota Bukit Tinggi. Bersama saya Yaskur dan Bapak Ketua Bawaslu Kota Bukit Tinggi, Bapak Ruzi Haryadi. Ya, selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah, rabbil alamin. Baik Pak. Pada kali ini kita akan berbincang-bincang tentang kelembagaan Bawaslu dan pemilu, Pak. Kenapa harus ada Bawaslu, Pak? Dan kapan lahirnya Bawaslu? Pengawasan pemilu kan bisa diserahkan kepada masyarakat. Bisa Bapak jelaskan kepada kami, Pak? Ya, terima kasih. Kita tahu bahwa pemilu itu di awal pertama kali itu dimulai tahun 55. Kemudian ada pemilu di masa Orde Baru itu tahun 71. Kemudian sampai tahun 77 itu dalam rentang pemilu itu dirasakan oleh peserta pemilu bahwa pemilu itu tidak ada yang mengawasi, sehingga pemilu itu terlaksana secara tidak terkontrol, tidak jujur, terjadi banyak kecurangan, sehingga diusulkan diadakanlah lembaga yang bisa mengawasi pemilu itu. Maka pada tahun 1982 dibentuk Panwaslak, panitia pengawas pemilu. Kemudian sampai di tahun pemilu berikutnya tahun 87, 92, 97, kemudian 99 di masa reformasi. Selanjutnya Panwaslak itu diusulkan berubah namanya sampai di masa reformasi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 itu Panwaslu itu akhirnya berubah dengan nama Panwaslak itu berubah dengan nama Panwaslu. Panwaslu itu panitia pengawas pemilu. Nah, pada tahun 2003 itu Panwaslu itu masih dibentuk di bawah naungan KPU yang membentuk Panwaslu. Kemudian seiring berjalannya waktu, periode berikutnya di tahun 2027 keluar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu. Nah, di dalam Undang-Undang 22 tahun 2007 ini mulailah berubah pengawas pemilu itu menjadi sebuah badan, yaitu Badan Pengawas Pemilu. Itu sudah mulai permanen di tingkat pusat. Tetapi di tingkat bawahnya, di tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan dan seterusnya itu masih bersifat ad hoc. Selanjutnya di tahun 2011 keluarlah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, revisi dari Undang-Undang Nomor 2222 tadi. Kemudian Panwaslu yang sebelumnya ad hoc itu di tingkat provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan, kemudian dipermanenkan untuk tingkat provinsinya. Jadi sudah dua tingkatan yang permanen, yaitu di tingkat RI dan di tingkat provinsi. Nah, selanjutnya seiring dengan waktu, kemarin di tahun 2017 direvisi lagi undang-undang tentang pemilu, tentang penyelenggara pemilu melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Maka diusulkan Panwaslu di tingkat kabupaten kota yang sebelumnya ad hoc juga dipermanenkan, sehingga berubahlah Panwaslu itu namanya menjadi Bawaslu Kabupaten Kota sampai sekarang. Termasuk di Kota Bukit Tinggi sendiri sudah berubah namanya menjadi Bawaslu Kabupaten Kota. Sehingga kalau masyarakat itu diperdengarkan, disampaikan istilah Bawaslu itu, apalagi di daerah, itu mereka masih asing ya, karena umur kita itu masih 3 tahunan, 3 tahun menjelang 4 tahunan pada hari ini. Berbeda dengan KPU itu sudah periode Undang-Undang Nomor di periode itu tahun 2007 itu sudah bernama KPU kan. Nah, itulah mungkin sejarah singkat tentang Bawaslu. Pada hari ini Bawaslu itu sudah permanen dari tingkat pusat sampai kabupaten kota. Tugasnya adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu. Kemudian kenapa harus ada Bawaslu? Ini pertanyaan yang menarik ya. Kalau kita ikuti diskusi-diskusi yang terjadi beberapa tahun yang lalu antara pengamat kemudian para akademisi, ada wacana sebenarnya
pengawasan pemilu itu kita serahkan sajalah kepada masyarakat. Jadi tidak perlu ada lagi Bawaslu. Sehingga ada juga wacana sebelum Bawaslu itu kemarin dipermanenkan di tingkat kabupaten kota, ada wacana Bawaslu itu dibubarkan saja. Silakan pengawasan itu diberikan saja kepada masyarakat. Sehingga tidak perlu ada lagi lembaga pengawas seperti Bawaslu. Ini mungkin pendapat yang pesimis ya terhadap keberadaan Bawaslu, bahwa Bawaslu itu mungkin tidak diyakini akan bisa menunjukkan eksistensinya dan menunjukkan kemampuannya untuk mengawasi pemilu yang itu bisa menghadirkan pemilu yang berintegritas, demokratis, jujur dan adil dan sebagainya yang diharapkan. Padahal sebenarnya kehadiran Bawaslu itu sangat penting, sangat penting. Bagaimana kita sebut sangat penting? Karena pengalaman kita sebagai pengawas pemilu dari tahun ke tahun, dari periode ke periode mengawasi tahapan pemilu itu, bahwa penting sekali ada lembaga yang secara khusus mengawasi pemilu ataupun pilkada. Kita lihat saja sekarang misalnya, kalau pemilu itu tidak ada Bawaslu-nya, atau kita baliklah dulu, selama ini kan ada Bawaslu kan, bagaimana kita rasakan pemilu itu? Ada Bawaslu-nya kemarin mengawasi. Rata-rata para pengamat ataupun para akademisi, rata-rata ada masyarakat mayoritas itu menyatakan kepuasannya terhadap kinerja Bawaslu, khususnya kemarin setelah pemilu 2019 dan pilkada 2020. Ada kepuasan dari kinerja Bawaslu secara umum ya. Dan kalau kita telisik lebih dalam, kalau seandainya tidak ada Bawaslu dalam proses tahapan pemilu ataupun pilkada, KPU menyelenggarakan pemilu tanpa ada pengawasan dari lembaga khusus seperti Bawaslu, kemudian diserahkan kepada masyarakat untuk mengawasi, apa yang akan terjadi? Apakah masyarakat bisa bertindak seperti Bawaslu? Itu pertanyaan pertama. Tentu tidak. Apakah masyarakat bisa melakukan penindakan pelanggaran seperti hanya Bawaslu? Tentu tidak. Undang-undang memberikan kewenangan secara khusus kepada Bawaslu mengawasi, kemudian mencegah terjadinya dugaan pelanggaran, kemudian melakukan penindakan terhadap pelanggaran. Misalnya saja kita contohkan itu, Bawaslu itu kan dalam melakukan pengawasan itu kan dengan metode melekat. Biasanya ya dalam metode pengawasan secara melekat terhadap tahapan yang dilakukan oleh KPU, baik pemutakhiran data pemilih, verifikasi administrasi parpol, verifikasi faktual, penyerahan dukungan perseorangan, kemudian kampanye, logistik, kemudian pungut hitung sampai rekapnya itu. Bawaslu kan melakukan pengawasan melekat, baik jajaran dari tingkat bawah ya di TPS, kelurahan, macam sampai tingkat kota. Bawaslu dengan pengawasan melekat itu Bawaslu hadir di saat-saat di momen-momen tahapan itu dilakukan oleh KPU. Ketika ada verifikasi, Bawaslu hadir itu menyaksikan apakah verifikasi itu dilakukan secara benar atau benar atau salah, sesuai dengan aturan perundangan atau tidak. Kemudian ada tahapan misalnya kampanye, KPU atau Bawaslu itu hadir di saat caleg-caleg atau pasangan calon itu berkampanye. Bahkan banyak juga keluhan beberapa waktu yang lalu kan, di pemilu 2019 caleg-caleg pun mengeluh, kemana saya pergi itu selalu ada pengawas kan. Jadi saya tidak bisa berbuat banyak, mungkin melakukan kecurangan ini dan itu tidak bisa lagi karena ada pengawas. Saya pergi ke komunitas, pengawas ada di situ. Saya berada di pasar, pengawas ada di situ. Bahkan saya di rumah saya sendiri, pengawas juga mencoba mencari tahu kan apa yang saya lakukan bersama dengan tim-tim sukses saya di rumah misalnya. Hanya mungkin saja ke bilik kamar ataupun ke kamar mandi mungkin pengawas tidak hadir di situ kan. Artinya kehadiran Bawaslu itu bisa mencegah terjadinya dugaan pelanggaran, membatasi gerak peserta pemilu yang berpotensi untuk melakukan kecurangan.
Nah, kemudian membatasi hal kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi oleh penyelenggara pemilu sendiri, misalnya dari jajaran KPU ke bawah misalnya kan, dalam memanipulasi data misalnya, atau melakukan penyelenggaraan pemilu, baik verifikasi, kemudian melakukan rekap, pemungut hitung dan sebagainya tidak sesuai dengan aturan. Karena ada Bawaslu di situ mencegah adanya terjadinya dugaan pelanggaran, ataupun Bawaslu melakukan penindakan ketika terjadinya pelanggaran. Itu pentingnya ada Bawaslu. Misalnya kalau Bawaslu itu juga ada usulan dari pengamat itu, Bawaslu itu dijadikan saja sebagai lembaga peradilan pemilu gitu kan. Jadi tidak usah mengambil tupoksi sebagai pengawas, cukup mengadili saja gitu ya. Di sini dalam pandangan saya juga ada kelemahannya seperti yang saya sebutkan tadi kan. Kalau Bawaslu hanya sebagai lembaga peradilan, kemudian tidak mempunyai tupoksi mengawasi, terus siapa yang akan mengawasi? Diserahkan kepada masyarakat. Bagaimana cara masyarakat bisa melakukan pengawasan melekat seperti yang dilakukan Bawaslu selama ini? Bawaslu ada pengawasan melekatnya, ada metode auditnya, ada investigasinya, ada penelusurannya. Siapa yang akan melakukan itu? Seperti yang dilakukan oleh Bawaslu sekarang kan? Kalau masyarakat yang melakukan, masyarakat yang mana? Itu juga harus ada penunjukannya, ada klasifikasinya kan? Harus masyarakat tertentulah yang ditunjuk untuk mengawasi itu. Tentu daripada membentuk lembaga baru, kan lebih baik lembaga yang sudah ada ini kita kuatkan Bawaslu. Atau diserahkan kepada pengamat saja, atau kepada pemantau misalnya kan. Pemantau kewenangannya tidak sebesar Bawaslu kan. Kalau di TPS sendiri pemantau itu hanya di luar garis, di luar ruangan, tidak bisa masuk ke dalam ruangan TPS. Bawaslu hadir di situ, di tengah-tengah itu. Sekarang tinggal bagaimana menguatkan Bawaslu agar kerjanya lebih efektif, lebih kuat lagi kewenangannya, agar bisa mencegah dan melakukan penindakan lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kehadiran Bawaslu itu kalau menurut pendapat saya memang tidak bisa dibantah lagi, memang sangat urgen, sangat krusial dalam pemilu tersebut. Pengawasan tidak bisa diserahkan kepada masyarakat ya Pak. Kan Bukit Tinggi walaupun kecil tapi kan masyarakatnya padat Pak. Jadi bagaimana Bawaslu mengawasi setiap tingkatan masyarakat itu Pak? Bagaimana Bawaslu mengawasi keseluruhannya ya tahapan pemilu ini dan juga masyarakat, dan ini memang menjadi pemikiran sebenarnya dari pimpinan-pimpinan Bawaslu di tingkat atas ya, Bawaslu RI, kemudian dari Bawaslu provinsi. Kita Bawaslu itu kan sebenarnya punya keterbatasan personil kan? Keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah kita hanya dibatasi 3 untuk kabupaten kota. Di provinsi ada 5, ada 7, di pusat itu ada 5. Kemudian kita di kecamatan itu hanya ada 3. Kemudian di kelurahan 1, di TPS 1. Itu jumlah yang sedikit untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu dan seluruh aspek yang ada dalam kepemiluan, peserta pemilu, masyarakatnya, kemudian tim suksesnya dan sebagainya, dan semuanya berpotensi untuk melakukan kecurangan ataupun pelanggaran. Nah, bagaimana cara Bawaslu bisa mengawasi itu semua? Bawaslu sebenarnya dalam melakukan itu punya strategi pengawasan partisipatif yang sering kita sebut itu, bagaimana mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif bersama Bawaslu untuk mengawasi pemilu ataupun pilkada. Itu salah satu strategi yang dibuat oleh Bawaslu di tingkat pusat. Kenapa harus mengajak masyarakat untuk mengawasi? Karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia Bawaslu tadi bisa diiringi dan dibantu oleh masyarakat yang banyak itu untuk sama-sama mengawasi pemilu ataupun pilkada. Walaupun Bawaslu hanya bertiga, tetapi kalau masyarakat bersama-sama mengawasi jalannya tahapan pilkada itu, ada kecurangan di lapangan, ada money politik di situ, ada mobilisasi massa, ada penggunaan suara-suara yang berulang misalnya, atau ada hate speech, ada
kampanye hitam dan sebagainya, semuanya itu kan terjadi di tengah masyarakat. Nah, tentunya apa yang terjadi di tengah masyarakat itu masyarakatlah yang lebih tahu. Bawaslu mungkin hadir, beberapa personil Bawaslu mungkin hadir, macam bertiga orang itu hadir di tingkat kecamatan ya, kemudian Panwaslu kelurahan hadir di tingkat kelurahan. Tapi mereka tentu hadirnya di titik tertentu kan, terbatas ruangnya. Dia hadir di daerah ini, sementara pelanggarannya terjadi di daerah yang lain, di wilayah yang lain. Tentu itu tidak bisa terpantau seluruhnya atau diawasi seluruhnya oleh pengawas. Maka masyarakat itulah dibutuhkan untuk bisa membantu Bawaslu mengawasi bersama pelaksanaan pemilu dan pilkada itu. Kemudian dari hasil pengawasan masyarakat itu kemudian diteruskan kepada Bawaslu berupa laporan masyarakat. Jadi masyarakat memang kita anjurkan, kita dorong untuk melapor kepada Bawaslu agar setiap pelanggaran yang terjadi itu bisa diketahui oleh Bawaslu dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Kewajiban Bawaslu menindaklanjuti setiap laporan itu. Kemudian tentunya itu terkait dengan kepentingan dari pemilu itu sendiri. Pemilu itu bukan hanya kepentingan Bawaslu, gitu kan? Bahwa terjadinya pelanggaran itu kemudian harus ditindak ataupun harus dibiarkan itu. Kalau dibiarkan itu berarti kepentingan Bawaslu tercederai. Nah, artinya itu kepentingan masyarakat juga tercederai. Misalnya ada pelanggaran itu harus dibiarkan saja. Kemudian biar saja orang itu berbuat curang, biar saja orang itu melakukan kampanye hitam, money politik dan sebagainya, mobilisasi massa dan sebagainya. Kalau dibiarkan, sebenarnya bukan Bawaslu yang rugi, masyarakat sendiri yang rugi. Artinya pemilu itu akan tercederai, tidak berintegritas, pemilu itu tidak legitimate atau diakui lah kualitas atau hasil dari pemilu itu. Orang yang terpilih ya, baik anggota dewannya ataupun presiden dan wakil presidennya ataupun kepala daerahnya yang terpilih itu tidak diakui oleh masyarakat, tidak legitimate, maka masyarakat sendiri akan rugi. Pemimpin ataupun anggota legislatif yang terpilih itu tidak bisa mewakili rakyat secara penuh, itu kan, karena dia terpilih karena kecurangan. Gitu. Kira seperti itu. Berarti melalui pengawasan partisipatif ya Pak? Ya, salah satunya melalui pengawasan partisipatif, merangkul semua masyarakat. Kami sedikit tanya Pak, tadi kan Bapak ada menyinggung tentang pengawas kelurahan, pengawas kecamatan ya Pak. Jadi apa saja struktur lembaga di Bawaslu ini Pak? Oh iya, struktur kelembagaan di Bawaslu itu kita ini kan hierarkis ya, berjenjang dari pusat sampai ke bawah sampai ke tingkat TPS. Dimulai dari Bawaslu RI itu dibentuk dan diseleksi oleh tim sel ya, seperti yang sekarang sedang berlangsung itu. Kemudian disahkan, dilantik oleh Presiden. Jumlahnya untuk Bawaslu RI itu ada 5 orang. Kemudian Bawaslu RI itu dia dibantu oleh kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekjen, kan, Sekretaris Jenderal. Kemudian di bawah Sekjen itu tugas kesekretariatan itu adalah memberikan dukungan administratif, kemudian dukungan teknis terhadap penyelenggaraan pemilu ataupun pengawasan pemilu. Di bawah Sekjen itu ada deputi, kemudian ada kabiro kan, kepala biro, kemudian ada kabak, ada kasubag dan sebagainya. Kemudian berjenjang sampai di daerah. Di daerah itu di Bawaslu provinsi juga seperti itu. Jumlahnya ada 5 orang, tapi di beberapa daerah yang luas itu jumlah penduduknya banyak itu ada yang jumlahnya 7 orang. Kalau di Sumatera Barat jumlahnya 5 orang untuk Bawaslu provinsi. Kemudian ada dibantu oleh kesekretariatan, dipimpin oleh Kasek, kepala sekretariat, kemudian ada kabak, ada kasubag, kemudian ada staf-staf baik yang berasal dari PNS atau ASN ataupun non ASN. Kemudian di tingkat kabupaten kota jumlah anggota Bawaslu itu ada 3, ada yang 5 kan. Kalau di Sumatera Barat itu yang 5 itu hanya 3 daerah. Kabupaten Agam, Kota Padang, kemudian Kabupaten Pesisir Selatan. Yang lainnya, yang 16 kabupaten kota itu 3 orang jumlah anggotanya. Dibantu juga oleh sekretariat, dipimpin oleh koordinator sekretariat, kemudian ada staf yang PNS, yang dari bendaharanya, kemudian ada staf non PNS, tenaga pelaksana teknis, kemudian tenaga pendukung. Kemudian di kecamatan itu jajaran kita hanya bertiga Panwascam.
dibantu juga oleh sekretariatan ya. Ada beberapa orang, ada 4 tenaga staf, kemudian ada bendahara. Kemudian di kelurahan itu hanya 1, ada panwaslu kelurahan. Kalau dulu di pemilu yang dulu 2014 ke bawah itu namanya PPL kan, pengawas pemilu lapangan. Tapi sekarang dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 namanya Panwaslu Kelurahan. Kemudian yang terakhir itu di tingkat TPS namanya pengawas TPS. Ini pun baru ada di pemilu sekitar Pilkada 2015 dimulai itu ada pengawas TPS. Sebelum-sebelumnya tidak ada pengawas TPS. Sekarang sudah permanen 1 orang per TPS. Nah, kita untuk pemilu 2024 dan Pilkada 2024 serentak ini kita masih menunggu karena tanggal penyelenggaraan atau pemungutan suara pemilu dan pilkada itu masih belum ditetapkan oleh KPU kan. Ada yang usulannya Februari 2024 untuk pemilu, ada yang kemudian pilkadanya di bulan November 2024, ada juga dari unsur pemerintah yang mengusulkan di bulan Mei tahun 2024. Nah, kita masih nunggu itu. Nanti ketika tanggal pemungutan suara itu sudah fix ditetapkan oleh KPU, nanti KPU akan menetapkan kapan mulai tahapan itu kan. Nah, kemungkinannya perkiraan kita di awal tahun 2022 ini tahapan itu sudah dimulai. Jadi sekarang kan Bapak sebagai Ketua Bawaslu Kota Bukit Tinggi, bagaimana peran atau eksistensi Bawaslu Kota Bukit Tinggi sendiri di tengah Kota Bukit Tinggi seperti ini, Pak? Ya, untuk di Kota Bukit Tinggi, alhamdulillah Bawaslu Kota Bukit Tinggi cukup dikenal ya oleh masyarakat ataupun stakeholder sebagai pengawas pemilu di Kota Bukit Tinggi, yang kita sebenarnya sudah hadir sudah cukup lama di Bawaslu. Pengawas itu kan selalu hadir sejak tahapan pemilu yang lalu. Terakhir 2020, sebelumnya 2019, sebelumnya lagi Pilkada 2015, pemilu Pilpres 2014, Pilkada 2010, pemilu 2009, dan sebelumnya itu kan sebenarnya sudah hadir pengawas di Kota Bukit Tinggi. Dan alhamdulillah untuk Bawaslu Kota Bukit Tinggi yang umurnya baru sekitar 3 tahun ini, sejak 2018 ya dilantik dan dibentuk lembaga Bawaslunya. Masyarakat sudah tahu apa itu Bawaslu sebagai pengawas pemilu, dan alhamdulillah juga sudah ada pengakuan bahwa Bawaslu sudah berjalan dengan baik mengawasi tahapan pemilu ataupun pilkada yang sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu. Dan kita Bawaslu juga karena banyak melakukan kerjasama dengan lembaga terkait ya, stakeholder mulai dari pemerintahan, pemerintah Kota Bukit Tinggi, kemudian di lembaga legislatif, kemudian dari unsur-unsur kejaksaan, kepolisian yang juga tergabung dengan sentra Gakumdu, kemudian aparat keamanan yang dari TNI dan yang lain, dari perguruan tinggi juga kita banyak kerjasama, kemudian dari media massa. Alhamdulillah stakeholder ataupun lembaga-lembaga dan instansi terkait itu sudah tahu Bawaslu itu apa, seperti apa, walaupun kita masih perlu sosialisasi kepada masyarakat juga kan. Sekarang ada yang bertanya, Bapak kerja di mana itu kan, di bawah kerja di KPU ya. Mereka tahu kita kerja di Bawaslu, tapi karena penyebutannya masih salah kan, di KPU ya. Pokoknya yang berkenaan tentang pemilu itu adalah KPU ya Pak. Ya, karena masyarakat masih lebih tahu tentang KPU, karena KPU ini sudah lebih lama berdiri kan, eksistensinya sudah lebih dulu daripada Bawaslu. Sementara Bawaslu sendiri, lembaga kata-kata nomenklatur Bawaslu itu sendiri baru 3 tahun belakang ini. Sebelumnya kita masih bernama Panwaslu kan, Panitia Pengawas Pemilu. Jadi memang masih butuh sosialisasi kepada masyarakat. Apa itu Bawaslu, apa kewenangan Bawaslu, pasti tugas pokok dan fungsi Bawaslu itu memang masih perlu kita sosialisasikan. Sekarang kita akan menghadapi pemilu serentak nih Pak. Tahun 2024 akan dilaksanakan serentak itu adalah Pilpres, Pilkada, Pileg. Iya. Nah, jadi apa saja persiapan Bawaslu Kota Bukit Tinggi Pak? Iya.
Persiapan yang sudah dilakukan beberapa waktu belakangan ini setelah Pilkada 2020, kita menguatkan kerjasama antar lembaga, baik dengan stakeholder, kemudian dengan lembaga-lembaga terkait. Seperti yang saya sebutkan tadi, beberapa waktu terakhir ini kita menandatangani MOU dengan beberapa perguruan tinggi, ya, seperti UNP, kemudian kalau di Bukit Tinggi ada UMSB, kemudian ada Muhammad Nasir, ya, Universitas Muhammad Nasir, kemudian ada perguruan tinggi yang lain, ya, mungkin yang belum, ya, kemudian jaringan media massa, ya, PWI, dan nanti akan menyusul beberapa lembaga lain, baik dari perguruan tinggi, dari unsur pemerintah juga, dari unsur kepolisian, dari TNI juga, dan kita coba rangkul tokoh masyarakat juga. Kita coba rangkul dan kita lakukan penandatanganan MOU, nota kesepahaman, bagaimana kita bisa bekerja sama mensukseskan pemilu dengan cara sama-sama mengawasi tahapan pemilu atau pilkada itu. Jadi pemilu, walaupun pemilunya masih 2024, tapi tahapannya kan sudah dimulai di 25 bulan sebelumnya. Di tahun 2022 ini sudah mulai tahapannya. Di setiap tahapan itu akan banyak terjadi potensi pelanggaran, dan kita kerjasamakan dengan seluruh pihak untuk sama-sama mengawasi. Tujuan sama-sama mengawasi itu tadi bagaimana pemilu itu bisa berjalan sesuai dengan koridornya, relnya, aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kalau sudah berjalan sesuai dengan aturannya, maka otomatis tidak ada pelanggaran, tidak ada kecurangan, otomatis pemilu itu berintegritas, demokratis, bisa kita akui legitimate, ya, dan hasilnya pemimpin yang dipilih itu juga legitimate, baik kepala daerah, ya, ataupun anggota legislatifnya, ataupun presiden dan wakil presiden. Tadi saya dengar Bawaslu Bukit Tinggi telah melaksanakan MOU, ya Pak, Ya. dengan lembaga terkait, ya. Tapi saya belum mendengar MOU Bawaslu Bukit Tinggi dengan pemerintah setempat seperti wali kota, sekda, dan peserta pemilu, Pak. Apakah boleh Bawaslu Kota Bukit Tinggi melakukan MOU dengan peserta pemilu dan wali kota? Ya, MOU yang sudah kita lakukan masih beberapa, kemarin lebih banyak ke lembaga pendidikan, ya, perguruan tinggi kemarin, kemudian ada dengan Korwil Capdin juga, cabang dinas pendidikan, ya, di sini juga pernah, kemudian dengan media di PWI. Rencananya juga kita akan MOU dengan pemerintah kota, kan, sebagai lembaga pemerintah yang itu membawahi SKPD, ya, SKPD terkait, dan SKPD ini kan diisi oleh ASN, aparatur sipil negara. Dan dalam pemilu ataupun pilkada, ASN ini harus bersifat netral, kan, bersifat netral. Nah, kita kerjasamakan dengan Pemko, nanti sudah kita rancang itu MOU-nya, kita akan cari waktu dulu untuk penandatanganan nota kesepahaman ini. Juga terhadap kepada pihak keamanan, ya, dengan kepolisian, dengan TNI, dan beberapa lembaga lainnya. Kemudian terkait dengan partai politik nanti akan bertindak sebagai peserta pemilu, kan, peserta pemilu, juga yang akan mengusung calon kepala daerah nanti untuk pilkada. MOU tentunya tujuan MOU kita itu adalah sama-sama mengawasi tahapan pilkada, mengajak masyarakat secara partisipatif untuk bersama-sama Bawaslu mengawasi. Sebenarnya bisa saja dengan partai politik, tentunya itu harus kita perlakukan adil, kan, seluruh partai politik kita gandeng MOU, tentu akan kita lihat dulu dari sisi mananya kita MOU kan, kita kerjasamakan. Bekerjasama untuk mensukseskan partai tertentu tentu tidak boleh, kan, kerjasama untuk mengangkat caleg-caleg tertentu atau itu tidak boleh. Tentu MOU-nya nanti terkait dengan bagaimana pemilu itu bisa sukses, kemudian bagaimana pelanggaran-pelanggaran itu tidak banyak terjadi oleh peserta pemilu dari kalangan partai politik ataupun tim-tim sukses dan pendukungnya. Mungkin arahnya ke sana nanti, itu tentu kita rumuskan dulu. Tapi sekarang belum, dengan partai politik memang belum. Di samping itu sebenarnya kita karena kita sudah ada pengalaman di pemilu 2019 dan 2020, pilkada 2020, jadi itu sebenarnya sudah sampel, kan.
Pemilu 2019 adalah pemilu 5 kotak, kan, memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, pemilu 5 kotak. Kemudian pilkada 2020 itu pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Besok di 2024 ini digabung di 1 tahun. Kalau kemarin beda tahun ya, di 1 tahun yang sama di 2024. Hanya saja bulannya kan berbeda. Yang pemilu di awal tahun dan pilkada di akhir tahun. Pengalaman kita di 2019 dan 2020 mengawasi pemilu ataupun pilkada itu sebenarnya sudah modal besar untuk mengawasi nanti pemilu ataupun pilkada serentak tahun 2024, karena sama itu. Karena aturannya juga sama, undang-undangnya belum berubah kan, masih Undang-Undang 7 tahun 2017 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 beserta perubahannya itu. Nah, jadi karena aturannya sama, kemudian teknisnya mungkin akan lebih kurang maksimal itu sama ya, umumnya itu sama, maka kita sudah punya kesiapan secara pengalaman, itu sudah punya kesiapan untuk mengawasi itu. Hanya saja nanti kendalanya nanti di 2023 itu masa kerja kita Bawaslu kota, kabupaten kota itu akan habis ya di bulan Agustus 2023, di mana tahapan itu sedang padatnya, itu sedang berlangsung. Mungkin tahapan kampanye mungkin sedang berlangsung di saat itu. Kemudian kita akan ada proses seleksi. Nah, kalau kita masih yang anggota Bawaslu yang sekarang ini masih berlanjut di 2023, mungkin kita tinggal jalan saja ya. Dari tahapan sebelumnya dengan tahapan setelah seleksi itu kita bisa langsung jalan. Tapi kalau seandainya berubah formasinya, tentu ini nanti akan ada kendala juga penyesuaian kan. Biasanya 3-nya berubah anggota Bawaslu, tentu yang baru akan menyesuaikan dengan irama kerja sebelumnya di tengah kepadatan jadwal tahapan tadi. Ataupun 1-2 orang berganti, itu nanti juga akan ada penyesuaian. Nah, tapi kita harapkan yang terbaik saja untuk semuanya, yang terbaik untuk pemilu besok, tetap sukses dengan model pemilu yang kemarin. Kita insya Allah optimis kita bisa mengawasi dengan baik. Terakhir Pak, Ya. apa harapan Bapak terkhususnya untuk Bawaslu Kota Bukit Tinggi Pak? Ya, harapan kita untuk Bawaslu ya, kalau secara umum kita menginginkan Bawaslu itu baik dari RI sampai jajaran ke bawah itu lebih dikuatkan sebenarnya, lebih dikuatkan dari sisi kewenangannya agar kita bisa mengawasi secara maksimal tahapan pemilu ataupun pilkada itu. Kemudian untuk Bawaslu Kota Bukit Tinggi sendiri, kita menginginkan Bawaslu Kota Bukit Tinggi ini tetap eksis secara bekerja secara maksimal itu dalam setiap kerja pengawasan pemilu ataupun pilkada, di tengah masyarakat pun lebih masyarakat pun lebih tahu apa itu Bawaslu. Kemudian kita tentu ingin menjadi lembaga yang termasuk lembaga yang terdepan juga ya. Artinya dari segi kelembagaan, dari segi kualitas sumber daya manusia, dari segi hubungan antar lembaganya, dan dari segi kinerjanya, penanganan pelanggaran dan sebagainya lebih baik dari waktu ke waktu. Dan keberadaan Bawaslu ini kita harapkan betul-betul bisa menghadirkan keadilan pemilu itu kepada masyarakat sesuai dengan tagline bersama rakyat mengawasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi Bawaslu Kota Bukit Tinggi kita harapkan betul-betul bisa menghadirkan keadilan itu, sehingga masyarakat bisa melihat bahwa memang Bawaslu itu memang diperlukan hadir di tengah masyarakat, gitu kan? Dan masyarakat pun merasa terwakili untuk mendapatkan keadilan itu. Demikian ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mungkin untuk kali ini mungkin cukup itu saja Pak, podcast kita hari ini. Terima kasih Bapak telah menjelaskan kepada kami apa tugas dan fungsi Bawaslu, kenapa Bawaslu harus hadir di tengah masyarakat, kenapa Bawaslu harus hadir di pemilu. Mungkin untuk sahabat Bawaslu nantinya mungkin bermanfaat jikalau nanti pemilu itu sudah mulai ya Pak. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya berbincang-bincang di podcast kami ini. Sama-sama.
kepada Bawaslu. Mungkin sampai sini dulu podcast kita hari ini. Nanti kita akan lanjut ke podcast berikutnya dengan tema yang berbeda. Salam awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.